sahabat, di sini kita akan mempelajari bagaimana melakukan aktivitas pemasaran digital untuk bisnis retail. Nah, tujuan dari pelatihan ini satu, untuk memahami konsep dasar pemasaran digital dan aplikasinya untuk bisnis retail. Yang kedua, mengetahui langkah-langkah dalam melakukan riset pasar serta memanfaatkan tren pemasaran digital. Yang ketiga, mampu menggunakan alat dan perangkat lunak untuk kegiatan pemasaran digital. Dan yang terakhir, mampu meninjau dan mengevaluasi aktivitas pemasaran digital yang dilakukan. Di sini aku akan membahas 3 materi ya. Yang pertama, kita akan mengangkat materi yaitu melakukan riset pasar dan tren pemasaran digital. Di sini kita akan membahas dulu apa itu riset pasar. Nah, riset pasar adalah langkah awal yang penting dalam strategi pemasaran digital. Tanpa memahami kebutuhan dan perilaku pelanggan, kegiatan pemasaran digital akan kurang efektif pastinya. Nah, pada tahap ini kita akan mengenal beberapa metode riset pasar yang bisa dilakukan secara online. Kira-kira apa aja? Kita ada tiga tahap. Yang pertama, kita harus menganalisis SWOT. Nah, SWOT ini terdiri dari strengths, weakness, opportunity, dan threat. Oke, jadi kita akan mengenal dulu apa itu analisis SWOT. Analisis SWOT adalah alat yang digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis. Nah, dalam konteks pemasaran digital, SWOT dapat membantu bisnis retail dalam menentukan kelebihan dalam produk atau layanan yang ditawarkan, serta mengidentifikasikan tren pasar yang perlu dimanfaatkan. Oke, kita lanjut yang kedua. Oke, aku kayak keburu-buru ya ngomongnya. Sekarang aku lebih slow aja biar kalian bisa mengerti ya. Nah, lanjut, kita ada segmentasi, targeting, dan positioning atau dalam singkatan STP. Nah, kira-kira segmentasi pasar itu apa sih? Jadi, segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok konsumen yang memiliki kebutuhan dan karakteristik yang sempurna. Mohon maaf, yang serupa maksudnya. Nah, jadi targeting ini adalah pemilihan segmen pasar yang akan dilayani gitu. Dan positioning ini adalah cara produk diposisikan di benak konsumen. Nah, jadi ketiga konsep ini itu sangat penting untuk memahami audiens yang tepat dalam pemasaran digital gitu. Jadi kita sebelum melakukan riset itu kita harus menentukan targetnya dulu, posisi dan segmentasinya gitu ya. Lanjut, yang ketiga kita ada tren pemasaran digital. Nah, ini tuh sangat penting ya untuk kita memperbarui diri. Kita harus selalu up to date dalam tren-tren yang ada. Karena kalau kita ketinggalan informasi, pastinya kita kurang berkembang. Nah, jadi kita harus riset tren pemasaran digital yang sedang viral-viral gitu ya. Nah, misalnya tren menggunakan media sosial gimana, terus iklan berbayar digital, dan influencer marketing yang kira-kira saat ini tuh sangat relevan dalam bisnis retail. Materi yang kedua yaitu melakukan aktivitas pemasaran digital ya. Nah, setelah kita melakukan riset pasar, langkah selanjutnya adalah melakukan aktivitas pemasaran digital. Jadi ada beberapa jenis aktivitas yang bisa dilakukan. Di antaranya di sini ada banyak. Kita pertama akan membahas yaitu bauran pemasaran digital. Nah, bauran pemasaran digital mencakup 4 elemen utama yaitu produk. Jadi maksudnya itu kita dalam bauran pemasaran digital ini ada produk gitu. Jadi produk itu adalah menawarkan produk
yang sesuai dengan kebutuhan pasar gitu. Terus kita ada lagi yang kedua, price, yaitu penentuan harga yang tepat untuk pasar digital. Dan yang ketiga, place sama price itu beda ya. Memilih saluran distribusi yang tepat seperti e-commerce atau media sosial. Yang terakhir, promotion atau promosi melalui iklan digital, SEO, atau pemasaran konten. Nah, kita bahas lagi jenis aktivitas ya. Ada perangkat daring untuk pemasaran digital. Jadi ada banyak perangkat daring yang dapat digunakan dalam pemasaran digital ini seperti Google Ads. Nah, ini Google Ads itu untuk iklan berbayar ya. Misal kita klik itu nanti berapa jumlah kliknya kita mendapatkan bayaran gitu. Terus sosial media platforms ada seperti Facebook, Instagram, TikTok. Nah, untuk beriklan dan membangun brand. Dan yang ketiga, email marketing tools seperti Mailchimp untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Yang keempat, content management system atau CMS untuk mengelola konten website atau blog. Strategi pemasaran digital. Memilih strategi pemasaran yang tepat untuk bisnis retail adalah kunci keberhasilan. Nah, di sini bisa melibatkan SEO atau Search Engine Optimization untuk meningkatkan visibilitas website di mesin pencari atau sosial media marketing untuk menjangkau audiens yang lebih luas pastinya. Materi yang ketiga atau yang terakhir ini ya, meninjau dan mengevaluasi aktivitas pemasaran digital. Setelah pemasaran digital dilakukan, penting kita untuk meninjau dan mengevaluasi apa strategi yang diterapkan berhasil atau tidak ini. Beberapa metrik yang bisa digunakan dalam evaluasi termasuk KPI atau Key Performance Indicator, mengukur keberhasilan dengan indikator yang jelas seperti tingkat konversi, klik, terus traffic website, dan penjualan. Yang kedua, analitik web. Menggunakan alat seperti Google Analytics untuk mengevaluasi seberapa baik website menarik pengunjung dan seberapa besar kontribusi dari aktivitas pemasaran digital. Yang terakhir, feedback pelanggan. Nah, mendapatkan feedback dari pelanggan melalui survei atau review produk juga merupakan cara untuk mengevaluasi efektivitas pemasaran digital. Nah, karena pembahasan kali ini udah cukup panjang ya mengenai aktivitas pemasaran digital untuk bisnis retail, di sini aku bakal menguji dengan menggunakan 5 soal berupa kuis ya, dan diberi waktu sekitar 15 detik untuk menjawab. Oke, dimulai dari sekarang. 1. Apa yang dimaksud dengan analisis SWOT dalam pemasaran digital? A. Metode untuk merencanakan penentuan harga produk. B. Alat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam bisnis. C. Teknik untuk memilih platform media sosial yang tepat. D. Strategi untuk menentukan saluran distribusi produk. Dimulai dari sekarang. Jawabannya adalah B. Alat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam bisnis. Lanjut untuk soal yang kedua. Apa tujuan dari segmentasi pasar dalam pemasaran digital? A. Menetapkan harga produk. B. Mengidentifikasi pesaing di pasar. C. Membagi pasar menjadi kelompok dengan kebutuhan yang serupa. D.
platform iklan yang tepat. 15 detik dari sekarang. Jawabannya adalah C. Membagi pasar menjadi kelompok dengan kebutuhan yang serupa. Lanjut yang ketiga, mana dari berikut ini yang merupakan bagian dari bauran pemasaran digital? A. Pengelolaan inventaris produk. B. Harga tempat produk dan promosi. C. Pemasaran produk secara offline. D. Pelatihan karyawan untuk menggunakan perangkat lunak. 15 detik dari sekarang. Jawabannya adalah B. Harga tempat produk dan promosi. Lanjut untuk ke soal keempat, yaitu platform mana yang dapat digunakan untuk menjalankan iklan berbayar di media sosial? A. Google Analytics. B. TikTok Ads. C. YouTube Studio. D. WhatsApp Business. 15 detik dari sekarang. Jawabannya adalah B. TikTok Ads. Soal yang terakhir, mengapa penting untuk melakukan riset pasar dalam pemasaran digital? A. Agar bisnis dapat menentukan harga yang lebih tinggi. B. Untuk memahami kebutuhan dan preferensi audiens secara lebih mendalam. C. Agar bisnis dapat memilih platform media sosial terbaik. D. Untuk menghindari persaingan dengan bisnis serupa. 15 detik dari sekarang. Jawabannya adalah B. Untuk memahami kebutuhan dan preferensi audiens secara lebih mendalam. Baik, terima kasih. Sesi pembelajaran dan pelatihan kali ini telah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.